Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidian Febrianti, NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Definisi populasi menurut Sugiono yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya manusia, tetapi juga objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sedangkan menurut Suryani dan Hendriyadi, populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Jumlah unit dalam populasi dilambangkan dengan notasi N. Jenis populasi, populasi terbatas, dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, populasi perempuan dalam satu ruangan, dan lainnya. Populasi tak terbatas adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah tersebut. Sebagai contohnya yaitu populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang, dan lain sebagainya. Definisi sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah unit dalam sampel dilambangkan dengan notasi N. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, ada beberapa teknik sampling yang digunakan. Jumlah unit dalam sampel dituliskan dengan M. Teknik sampling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberi peluang yang sama dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area atau cluster sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tidak memberi peluang yang sama dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini memberikan sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Sampel frame adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung pada populasi penelitian. Teknik sampling probabilitas. Menurut Sugiono, probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis populasi sampling ada 5. Pertama, pengambilan sampel acak sederhana, simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak bertingkat, stratified random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel acak cluster atau area, cluster atau random sampling. Dan yang keempat, pengambilan sampel sistematis, systematic sampling. Dan yang terakhir, pengambilan sampel multitahap, multi-stage sampling. Teknik sampling non-probabilitas menurut Sugiono adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Jenis-jenis sampling non-probability dibagi menjadi 4, yaitu purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, dan yang terakhir accidental sampling. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.